Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Ya, teman-teman, hari ini kita bahas persiapan OSN Matematika, yaitu di bagian 1 tentang bilangan. Untuk materi bilangan, itu lingkup materinya yang pertama adalah tentang operasi bilangan bulat, rasional, akar, serta bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Yang kedua tentang FPB dan KPK. Ketiga, basis bilangan. Yang keempat adalah sisa pembagian. Materi ini saya dapatkan dari petunjuk dari silabus OSN, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di grup Matematika MGMP Provinsi maupun grup KSM serta Ustadz Arbani dan kawan-kawan. Jadi di sini kita belajar bareng, selalu update dan update. Jadi saling berbagi sesuai dengan belajar sepanjang hayat, ya. Kita terus belajar, berkembang dan berkembang bersama. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, Desi merayakan hari ulang tahun pada tanggal 31 Agustus 2024 yang akan datang. Jika pada hari tersebut usia Desi sama dengan jumlah digit dari angka kelahirannya, maka Desi lahir pada tahun titik. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa tanggal 31 Agustus 2024 itu tidak lain kalau digit-digitnya kita tambahkan sama dengan usianya Desi, ya. 31 Agustus kita tuliskan 31 Agustus 2024. Kalau kita tuliskan itu 31 Agustus itu 08 2024. Jadi kalau digitnya kita tambah 3 ditambah 1 ditambah 0 tambah 8 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Jadi jumlahnya sama dengan 3 tambah 1 4 tambah 8 12 tambah 2 14 tambah 2 16 tambah 4 berarti 20. Sehingga usia Desi adalah 20 tahun. Nah, dari usia 20 tahun ini kita tarik mundur, ya. Tadi tahun ulang tahunnya kan 2004. Jadi angka kelahiran tahun, ya. Tahun angka kelahiran tidak lain adalah 2024 dikurangi 20. Sehingga jadinya 2004. Jadi tahun kelahirannya itu di 2004. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan file softwarenya nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Akan saya kasih link untuk download file soal, ya. Oke, bisa kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini mirip dengan soal pertama, tetapi di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang pertama itu ditanyakan tahun, soal yang kedua ini ditanyakan ya juga tahun, tetapi di sini ada perbedaan di sini, jumlah digit dalam tahun di mana ia dilahirkan usianya sama dengan itu. Ya, langsung saja. Tika merayakan ulang tahun pada tanggal 9 Februari 2013. Nah, jadi di sini 2013 ini kalau kita sandingkan dengan tahun kelahirannya, ya, maka dia harus dia jumlahnya harus sama, ya. Nah, kita lihat dulu jumlah digit-digitnya, jumlah digit dalam tahun di mana dia kelahiran. Jadi kalau kita jumlah, ya, kalau yang A kita jumlah
1 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Berarti ini 28 ya. Kalau yang B kita jumlah 1 tambah 9 tambah 9 tambah 2. Kita jumlah 21. Kalau yang C kita jumlah 1 tambah 9 tambah 9 tambah 1 adalah 20. Yang D kita jumlah 1, 9, 8, 7. Kalau kita jumlah adalah 27 ya. Keliru, ini bukan 7 tapi 9 ya. Nah, jadi 27. Dari sini kita bisa cross check antara selisih dari tahun ulang tahun dengan tahun kelahiran ya. Selisihnya 2013 dikurangi 1999 ya. Ini 4, ini 2. 4, ini 1 ya, 14 tahun. Kalau yang ini berarti 2013 dikurangi 1992. 21 ya. Kalau yang ini 2013 dikurangi 1991. Nah, ini 2, ini 2. Kalau yang ini 2013 dikurangi 1989. Di sini 4, ini 2. Dari sini ternyata yang sama itu hanya di angka 21. Sehingga pilihannya adalah 21 jawabannya ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya ada banyak, nanti bisa untuk latihan kalian. Untuk yang ketiga ini soalnya sangat mudah. Di sini hanya permainan angka saja ya. Dimana A ditambah B sama dengan 1, B ditambah C sama dengan 2, dan C ditambah A sama dengan 3. Maka nilai A plus B plus C adalah, nah ini tinggal dimasukkan aja ya. Bisa kita pakai substitusi atau kita pakai langsungan ya. Ya, ini sudah kita tulis. A plus B sama dengan 1, B plus C sama dengan 2, C plus A sama dengan 3. Kalau ini kita jumlahkan, di sini ada A, di sini ada A berarti 2A, ada B berarti 2B, ini C berarti 2C, sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. 2A plus B plus C ya, 2-nya kita keluarkan ya, tidak lain adalah 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6, sehingga A plus B plus C tidak lain adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya itu 3. Nah, itu kuncinya. Yes. Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit. Yuk, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu jika A dan A plus B sama dengan 2, B plus C sama dengan 3, dan A plus C sama dengan 4, carilah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini soalnya mirip-mirip dengan yang tadi, tetapi di sini disuruh mencari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Otomatis dari sini kita harus mencari berapakah nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke saja, langsung saja ya. Karena ini saling berkaitan, berarti nanti kita gunakan cara substitusi. Misalkan di sini A plus B sama dengan 2. Terus di sini ada B plus C sama dengan 3. Nah,
Kalau B-nya mau kita substitusi, berarti di sini harus kita kurangi, ya kan? Biar B-nya habis. Sehingga sisanya di sini adalah A dikurangi C sama dengan 2 dikurangi 3 adalah minus 1. Nah, persamaan ini sudah bisa kita substitusi dengan A plus C. Jadi ada A plus C sama dengan 4. Nah, kita substitusi ya. Bisa kita jumlah, bisa kita kurang. Kalau kita jumlah, berarti nanti C-nya habis. Karena minus C ditambah C adalah 0. Sehingga di sini ada 2A sama dengan min 1 ditambah 4 adalah 3. Sehingga A adalah 3/2. Nah, setelah ketemu A3/2, tinggal kita masukkan untuk mencari A plus B sama dengan 2 atau A plus C sama dengan 4. Ya, A sama dengan 3/2 kita masukkan ke A plus B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 dikurangi A atau 2 dikurangi 3/2. Hasilnya, nah ini kita samakan ya. Berarti di sini 4 kurangi 3. B-nya adalah, kita tulis di bawahnya ya, 4 kurangi 3 sama dengan B-nya ketemu setengah. Terus untuk C-nya juga sama ya, A plus C sama dengan 4, ya kan? A plus C sama dengan 4 ini, sehingga untuk C sama dengan 4 dikurangi A 3/2, atau samakan penyebut di sini 2, 8 kurangi 3 sama dengan 5/2 ya. C-nya 5/2, terus A-nya 3/2. Ini sudah ya. Nah, sudah lengkap, tinggal dimasukkan. Sehingga untuk A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tidak lain adalah 3/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. 9/4 ditambah 1/4 ditambah 25/4. 9 ditambah 1, 10 ditambah 25 adalah 35/4. Nah, jadi seperti itu ya. Ini bisa kita tuliskan 8 3/4. 35 bagi 4 itu kan 8 ya. Sisa 3/4. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti jika kalian ada kesulitan bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Ya, pelatihan ini akan kita rutinkan. Jadi untuk menghadapi OSN yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2024. Oke, langsung saja kita bahas soal selanjutnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. 25 pangkat N ditambah 25 pangkat N ditambah 25 pangkat N, ya, itu sebanyak 5 kali sama dengan 5 pangkat 2013. Berapakah nilai N? Ini gampang ya. Kita gunakan aturan bilangan berpangkat ya. Berarti 25 pangkat N ditambah 25 pangkat N ditambah 25 pangkat N ya. Yang ini, nah itu kan ada 5 ya. Berarti 5 kali 25 pangkat N sama dengan, nah, tidak lain sama dengan 5 pangkat 2013. Ini boleh kita tuliskan ya
Di 25 itu kan 5 pangkat 2 kan? Berarti ini 5 pangkat 2N. Ya. Ini kan sama dengan, ingat, sifatnya eksponen. Kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, jadinya A pangkat N plus N. Ya, sifat ini bisa kita adopsi ke sini ya. Berarti ini boleh tak tulis 5 pangkat 1 plus 2N sama dengan 5 pangkat 2013. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya 1 plus 2N itu tidak lain sama dengan 2013. Ya, sehingga 1 plus 2N itu bisa kita cari N-nya, ya kan? Berarti di sini 2N sama dengan satunya dipindah ke kanan. Berarti 2013 dikurangi 1. 2N tidak lain adalah 2012. Sehingga N sama dengan 2012 dibagi 2 sama dengan 1006. Nah, di sini sudah ketemu. N-nya tidak lain adalah 1006. Ya, jadi jawabannya yang C. Gampang kan? Kalau soal-soal seperti ini, insya Allah itu bukan sesuatu yang sulit. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya yaitu Ane mengurangi 5 dari sebuah bilangan X dan kemudian dibagi dengan 4. Selanjutnya, ia mengurangi 4 dari bilangan X tersebut dan kemudian dibaginya dengan 5. Ternyata jawabannya sama antara yang pertama dengan yang kedua. Oke, langsung saja ya. Jadi yang pertama itu Ani mengurangi 5 dari sebuah bilangan X. Artinya bilangan X dikurangi 5, kemudian dibagi 4. Nah, ini bilangan pertama. Ternyata hasilnya dengan bilangan yang kedua. Nah, kita kurangi dengan 4 dibagi dengan 5. Nah, kalau dari sini aja sudah kelihatan bahwasanya persamaan ini bisa kita selesaikan dengan menyamakan kedua ruas ya. Atau kita bisa menggunakan perkalian silang istilahnya itu kan. Berarti 5 kalikan ke sana, 4 kalikan ke kanan. Jadi bisa kita tuliskan 5 dikali X min 5 sama dengan 4 dikali X min 4. Ya, kita kalikan. Berarti di sini 5X min 25 tidak lain sama dengan 4X min 16. Ya, kita pindah-pindah. Nah, berarti di sini 5X min 4X tidak lain adalah min 16 plus 25. Ya. 5X dikurangi 4X adalah X. Min 16 ditambah 25 adalah 9. Jadi X-nya adalah 9. X-nya adalah 9. Ya. Nah, ini sesuatu yang mudah. Jadi nanti bisa kita coba ya dengan soal-soal yang berbeda. Untuk soal selanjutnya diketahui suatu persamaan A plus B, A per B ditambah C plus D ditambah E per F. Masing-masing huruf diganti sebuah digit berbeda dari angka 1 sampai 6. Berapa nilai terbesar? Nah, di sini ada kata-kata nilai terbesar. Ya, nilai terbesar. Untuk menghasilkan nilai terbesar, suatu pecahan itu bisa kita dapatkan dari pembilang yang besar dibagi dengan penyebut yang kecil. Semakin besar pembilang, maka nilainya akan semakin besar. Tidak terkecuali untuk soal yang ini. Berarti dari sini bisa kita lihat untuk A, C, dan E. A, C, dan E itu tidak lain adalah kombinasi. Ya,
antara nilai 4, 5, dan 6. Untuk B, D, F itu ada di 1, 2, atau 3 ya. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwasanya A per B itu tidak lain adalah 4/3 ditambah 5/2 ditambah 6/1. Jadi untuk menghasilkan angka terbesar, langkah pertama adalah pembilangnya besar, penyebutnya paling kecil. Sehingga di sini 6 dibagi 1. 6 bagi 1 sudah. Terus yang belum dipakai adalah 5 dibagi 2, 4 dibagi 3. Dari sini sudah ketahuan bahwasanya tinggal disamakan penyebut menjadi penyebut 6 ya. 6 bagi 3, 2 kali 4 adalah 8. 6 bagi 2, 3 kali 5 adalah 15. Ini 36. Kalau kita jumlahkan 8 sama 15 itu 23, berarti tambah 36, 59 dibagi 6. 59 dibagi 6. 59 bagi 6 itu kalau ini adalah 54 ya. 9 terus sisanya 5/6. Jadi jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Oke. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Oh ya, untuk di web soal-soalnya juga ada ya. Nanti bisa dicek di web saya hadisanchannel.my.id. Oke. Kita lanjutkan. Banyaknya faktor genap positif dari bilangan 2024. Nah, ini kita harus ingat tentang faktor bilangan ya. Kalau misalkan ada bilangan, misalkan faktornya faktorisasinya ya. Misalkan ini faktorisasi bilangannya misalnya A pangkat N dikali B pangkat N dikali C pangkat P dan seterusnya, maka faktornya tidak lain adalah N plus 1 dikali M plus 1 dikali P plus 1 dan seterusnya ya. Otomatis karena di sini diminta faktor genapnya saja, kita harus memisah dari faktor bilangan 2024 ini yang genap saja yang mana ya. Oke, langsung saja kita cari dulu di mana faktor bilangan itu tidak lain adalah ini tidak lain adalah faktor dari genap plus faktor dari ganjil ya. Sehingga kita harus mencari genapnya dan ganjilnya. Kita cari dulu yang semua. Jadi untuk faktorisasi 2024 itu tidak lain adalah kita bisa menggunakan pound faktor ya. Kita tulis yang di sebelah kanan 2024 dibagi 2 2012 dibagi 2 506 dibagi 2 253 dibagi berapa ini? Bagi 11 ya. Bagi 11 23. Dari sini faktorisasinya kita dapatkan 2 pangkat 3 dikali 11 dikali 23. Yes. Ini kita hapus ya.
kita lihat bahwasanya di angka 11 dan angka 23 itu sebenarnya ada pangkat 1. Sehingga dari sini dapat kita lihat untuk faktor bilangan dari 2024 faktornya tidak lain adalah 3 plus 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 adalah 16. Nah, 16 itu tidak lain gabungan dari genap dan ganjil. Karena kita mau mencari genap, maka kita harus cari yang ganjil ya. Jadi untuk yang ganjil kita harus cari faktor ganjil. Berarti untuk faktor ganjil yang kita lihat hanya bilangan yang ganjil. Ya, kita tuliskan. Yang ganjil itu faktor bilangannya berarti hanya melihat dari angka 11 dan 23. Sehingga di sini 1 plus 1 dikali 1 plus 1 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga untuk faktor yang genap tinggal kita kurangi. Faktor genap tidak lain didapat dari ya, kita kurangi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Jadi ini seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal jumlah semua bilangan segitiga yang lebih dari 10 dan kurang dari 50. Nah, bilangan segitiga mungkin teman-teman sudah paham, di pola bilangan ini ada bilangan khusus ya. Bilangan khusus itu ada yang bilangan Fibonacci, ada yang bilangan segitiga, ada yang bilangan persegi maupun bilangan kuadrat atau bilangan kubik ya. Bilangan segitiga sendiri itu ada polanya. Nah, kalau kita berbicara secara awam ya, jadi bilangan segitiga itu kalau kita susun, misalkan ini yang pertama ya, ini kan membentuk segitiga, ini juga sama membentuk segitiga. Nah, jadi seperti ini ya. Tapi kita hanya butuh bilangannya ya kan. Kita kan tidak mungkin mau menggambar sebanyak sampai ketemu ke pola keberapa kan. Tapi kita ambil beberapa saja sebagai sampel ya. Ya kan, bilangannya kan seperti ini kan. Nah, jadi di sini ada 3, di sini ada berapa? Ada 6, dengan yang di sini ada 10. Nah, tetapi kan yang kita cari adalah yang lebih dari 10. Berarti bukan ini. Nah, kalau kita lihat polanya, ternyata ini dari 3 ke 6 itu plus 3. Dari sini adalah plus 4. Berarti bilangan selanjutnya adalah plus 5, 15. Nah, ini kita pakai ya. Karena sudah lebih dari 10. Terus plus 6 berarti 21 ya. Plus 7 berarti 28. Plus 8 berarti 36. Plus 9 berarti 45. Nah, kalau kita mau tambah lagi, berarti di sini plus 10, ternyata 55. Ya, dari sini yang warna biru itu tidak memenuhi. Ya, ini TM, ini juga TM. Tidak memenuhi. Jadi yang kita ambil hanya jumlah yang dilingkari warna merah. Dari sini dapat kita hitung bahwasanya
jumlah semuanya itu 15 ditambah 21 ditambah 28 tambah 36 ditambah 45. Ya, kita jumlahkan satu persatu ya. 5 tambah 1 6 tambah 8 14 tambah 6 20 tambah 5 25, berarti 5 nyimpan 2 ya. 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 3 8 tambah 4 12 tambah 2 14, berarti 1 4 4 5. Jawabannya yang apa ini? Yang A ya, 45. Oke. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya di kolom komentar. Pada deret jumlah bilangan berikut, jumlah semua bilangan sampai urutan ke 2024. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa ditebak bahwasanya ini polanya berulang setelah 5 ya, setiap 5 bilangan. Jadi dari sini untuk setiap 5 bilangan ini akan berulang lagi. Karena diminta jumlah, berarti kita bisa melihat jumlah dari kelima bilangan tersebut ya. Kita tulis dulu jumlah 5 bilangan. Nah, itu tidak lain adalah 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5. 1 dengan min 2 adalah min 1, tambah 2 adalah plus 2, dikurangi 4 adalah minus 2, ditambah 5 adalah plus 3 ya. Sehingga setiap 5 bilangan jumlahnya 3. Padahal kita cari urutan ke 24. Jadi urutan ke 2024. Kalau kita lihat di sini polanya ya 2024 itu yang sebanyak 2020 plus sebanyak 4 ya, urutan 2020 ini merupakan tidak lain adalah kelipatan dari 5 bilangan, sehingga di sini 2020 itu tidak lain adalah urutan ya, 5 kali 404 ditambah 4, ini urutan ya. Sehingga untuk jumlahnya, karena setiap 5 bilangan nilainya 3 ya, sehingga untuk jumlahnya berarti di sini 5-nya ini kita gantikan dengan 3. Nah, jumlahnya itu berarti 3 dikali 404. Setelah itu ditambah 4 urutan selanjutnya. 4 urutan selanjutnya ya. Ini 4 urutan selanjutnya. Nah, 4 urutan selanjutnya. Berarti tinggal ditulis saja. Di sini berarti ditambah dengan 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ya. Yes. 3 dikali 404 adalah 12. Nah, ditambah ini tidak lain adalah minus 2. Sehingga jumlahnya adalah 1210. Jawabannya yang A. Oke. Silakan dicermati. Insya Allah nanti kalian akan bisa latihan-latihan ya. Latihan-latihan cara belajar yang paling mudah seperti apa. Lanjut. Berapakah sisa 20 pangkat 2020 ditambah
20 pangkat 2021 ditambah 20 pangkat 2022 ketika dibagi 19. Nah, ini menggunakan modulo ya. Jadi kalau misalkan ada 20 itu tidak lain adalah 1 modulo 19. Artinya apa? 20 kalau dibagi 19 itu bersisa 1. Ya. Kalau misalkan di sini ada 20 pangkat 2020. Nah, jadi kalau misalkan ada A pangkat N itu sebanding atau tidak lain adalah 1. Ya, ini misalkan apa ini? Ya. Kalau ada A, B modulo C. Nah, misalkan seperti ini, maka untuk A pangkat N itu akan memberikan sisa B pangkat N modulo C. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk mencari 20 pangkat 2020 ya. Jadi dari sini untuk 20 pangkat 2020 ditambah 20 pangkat 2021 ditambah 20 pangkat 2022 tidak lain adalah ya kan sisa 1 kan, berarti 1 pangkat 2020 ya modulo 19, ini juga sama 1 pangkat 2021 modulo 19, 1 pangkat 2022 modulo 19. Nah, ini boleh kita tuliskan 1 ya. 1 pangkat 2020 kan 1 ya. Terus di sini ini juga 1. Ini juga 1 ya. Ini boleh kita tuliskan 1 plus 1 plus 1 modulo 19 atau 3 modulo 19. Sehingga bilangan tersebut akan bersisa 3. Jadi sisanya 3. Sisa sama dengan 3. Oke, langsung saja. Untuk modulo nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini akan kita bahas semua ya. Jadi modulo terus peluang itu kan nanti ada semua di sini ya. Kita akan rutinkan. Langsung saja untuk soal yang terakhir, yaitu tentang bilangan berpangkat atau bilangan bentuk akar ya. Untuk bilangan bentuk akar, karena ini bilangannya bilangannya tak terhingga, terus di sini ada pengulangan, jadi ini soal yang sangat mudah. Bagaimana penyelesaiannya? Tinggal kita misalkan saja. Misalkan yang di dalam akar ini misalkan sebagai A ya. Jadi nilai dari akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 dan seterusnya ini ya. Sampai dan seterusnya. Jadi untuk pengerjaannya kita gunakan permisalan. Misal A sama dengan ini. Nah, A sama dengan itu. Maka kalau kita kuadratkan kedua ruas, yang sebelah kiri adalah A kuadrat, yang sebelah kanan berarti 3, akarnya hilang ya, hilang 1 ya. Berarti di sini 3 plus 2 akar, 3 plus 2 akar, 3 plus 2 akar 3 dan seterusnya. Nah, padahal nilai A sendiri itu tidak lain adalah ya kan, hanya kan ini. Nah, sehingga yang ini bisa kita gantikan sebagai A ya. Cluenya ketemu ya. Berarti ini A kuadrat plus 3 A kuadrat
bukan plus ini, sama dengan 3 plus 2. Nah, ini sudah diselesaikan secara biasa ya, pakai persamaan kuadrat. Nah, kita pindah ruas sebelah kiri. A kuadrat berarti min 2A plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Difaktorkan A kali A, ya kan? Oh, ini bukan plus, minus ini. Nah, min 3 ya. Min 3 itu berarti kan min 3 dengan plus 1, karena di yang tengah adalah minus 2. Dari sini kita ketahui bahwasanya A min 3 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. A min 3 sama dengan 0 berarti A sama dengan 3. A plus 1 sama dengan 0 berarti A sama dengan minus 1. Kita tahu bahwasanya A itu dalam bentuk akar, sehingga nilainya tidak mungkin negatif. Yang ini tidak memenuhi. Sehingga jawabannya adalah nilai A tidak lain adalah sama dengan 3. Atau nilai dari akar 3 plus 2 akar 3 plus 2 akar 3 plus 2 akar 3 dan seterusnya tidak lain sama dengan 3. Oke, itu saja untuk pembahasan yang seri 1 tentang bilangan. Insya Allah dalam 2 hari lagi kita akan bahas soal tentang yang kedua ya. Nanti kisi-kisinya akan saya lampirkan juga di sana. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini. Silahkan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.